Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setidaknya ada dua keuntungan yang didapatkan Kang Wu setelah mengalahkan para iblis. Pertama, melemahnya segel 10.000 inti iblis, dan kedua, bertambahnya atribut kebangkitan. Melemahnya segel 10.000 inti iblis tentu saja adalah hal yang paling berguna karena di dalam segel tersebut terdapat lautan energi iblis. Bahkan saat pertama kali Kang Wu menginjakkan kakinya di bumi, sangat sulit untuk melemahkan segel tersebut. Tapi untungnya perlahan segel tersebut mulai melemah, dan setelahnya Kang Wu pun berusaha mengganti atau mengkonversi energi iblis yang ada di tubuhnya menjadi statistik. Kang Wu menggunakan jiwa naga style yang diajarkan oleh Kim Sion, dan tak butuh waktu yang lama status notifikasi Kang Wu pun berbunyi. Selamat, energi iblis Anda bertambah 1 poin. Kang Wu merasa sangat nyaman dengan notifikasi tersebut karena saat itu Kang Wu sudah tidak bisa lagi mengandalkan artefak yang sebelumnya ia gunakan. Setelah puas dengan hasil yang ia terima, ia pun menunduk dan berkata terima kasih atas makanannya, dan setelahnya Kang Wu pun kembali menuju pertarungan di atas yang ia yakini sudah selesai. Beberapa saat kemudian, seperti apa yang difikirkan, pertarungan melawan monster iblis benar-benar telah selesai. Nampak terlihat jelas berbagai macam ekspresi dari para player. Ada yang nampak kurang bahagia karena tidak mendapatkan apapun, dan banyak juga yang nampak sangat senang karena mereka mendapatkan banyak pengalaman hingga naik ke level selanjutnya. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Yeongju sebelumnya, bahwa peperangan ini kemungkinan akan menguntungkan banyak player dari sisi pengalaman. Dan tak lama kemudian nampak Yeongju yang menghampiri Kang Wu. Ia bertanya, "Kang Wu, apakah kau baik-baik saja?" Kang Wu pun menjawab, "Ya." Lalu bagaimana dengan para iblis? Kang Wu menjawab kembali, "Aku sudah membereskan semuanya." Itu membuat Yeongju terkejut. Semuanya? Seorang diri? Bukankah itu lebih dari 1 iblis? Kang Wu berkata, "Ya, setidaknya ada 237 iblis." Informasi tersebut lebih membuat Yeongju terkejut lagi karena ia tidak bisa membayangkan lagi perkembangan monster yang ada di hadapannya. Dan tak lama muncullah Echidna. Ia berkata, Kang Wu, seperti apa yang kau katakan, aku telah melindungi Hansol dengan sangat baik." Kang Wu pun memujinya, dan setelahnya Kang Wu juga meminta tolong kepada Echidna agar mengangkut para player yang terluka ke tempat pengobatan. Dan setelah Echidna kembali bergerak, Kang Wu pun mulai teringat. Oh iya, sudah 3 bulan semenjak hari itu. Pertarungan besar di Rusia dimenangkan oleh para player. Ini adalah pertama kalinya pertarungan berskala besar kembali terjadi, dan untungnya kemenangan berada di pihak manusia. Kang Wu dan para player Korea sedang bersantap ria di sebuah restoran. Kang Wu nampak sangat bersemangat mengunyah lobster yang bahkan kulitnya tidak dikupas. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja merasa aneh. Yeongju bahkan bertanya, "Kang Wu, apakah itu enak?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Ya, ini sangat luar biasa." Dan ternyata tidak hanya Kang Wu, Taeso juga melakukan hal yang sama dengan Kang Wu, yaitu memakan lobster beserta cangkang atau kulitnya. Dan setelah menyantap habis makanannya, Kang Wu pun berkata kepada Yeongju, "Jika kalian ingin pergi ke Korea terlebih dahulu, maka pergilah. Ada satu hal lagi yang harus aku lakukan di sini." Yeongju bertanya, "Apa itu?" "Aku akan pergi kembali ke gerbang kelas SS." "Oh, apakah kau ingin memeriksa kembali jejak-jejak pergerakan dari kultus iblis? Jika ya, aku ikut bersamamu." Lalu Kang Wu menjawab, "Tidak, itu bukan masalahnya. Aku akan pergi bersama Echidna saja karena aku akan melakukan pemanggilan monster
selanjutnya. Mendengar kata pemanggilan, semua mata pun langsung tertuju kepada Echidna. Adapun Echidna sendiri, ia berkata, "Kangwu, apakah kau tidak membutuhkanku lagi?" Dan Hansol lah yang menanggapinya, "Tidak, bukan begitu Echidna. Kau tahu benar bukan orang seperti apa Tuan Kangwu? Ia tidak akan melakukan hal tersebut." Mendengar perkataan Hansol, Echidna pun kembali tenang. Tapi sebelum pergi, Kangwu berpesan, "Jika kau kembali ke Korea dan menemukan jejak-jejak kultus iblis lainnya, tolong langsung beritahukan hal tersebut kepadaku." Yongju berkata, "Apakah mungkin mereka akan langsung bergerak?" Kangwu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi setidaknya kita harus waspada." Yongju pun setuju dengan argumen Kangwu. Hingga setelahnya, Kangwu pun meninggalkan para player Korea dan menuju gerbang kelas SS yang dimaksud. Nah, ini adalah gerbang kelas SS yang digunakan oleh para kultus iblis Rusia untuk memanggil iblis. Sebelum memasuki gerbang, Kangwu pun melihat keadaan sekitar untuk mengamati apakah mungkin saja ada informasi yang tertinggal, dan ia pun melihat sebuah lingkaran pemanggil yang agak berbeda karena bahkan dirinya tidak tahu dan tidak mengerti lingkaran pemanggilan tersebut. Memang kultus iblis katanya sudah berdiri bahkan 1000 tahun sebelum hari kebangkitan, yang artinya kemungkinan perkembangan pesat mereka dalam pemanggilan iblis juga telah berkembang ke titik yang mungkin tidak diketahui oleh Kangwu. Ya, walaupun sedikit meresahkan, tapi apa yang dilakukan oleh kultus iblis juga sangat menguntungkan Kangwu karena mereka adalah makanan yang sangat bergizi baginya. Setelah mengamati keadaan sekitar, akhirnya Kangwu pun memasuki gerbang, dan tentu saja tak lama mereka memasuki gerbang, para monster pun mendekat. Tapi untungnya Echidna langsung menghancurkan mereka sambil berteriak, "Jangan sentuh Kangwu!" Dan setelahnya Kangwu pun mendarat di suatu tempat. Nah, di sini Kangwu berharap jika monster yang ia panggil kali ini setidaknya berguna seperti Echidna, atau jika tidak, bukan monster yang menggigit tuannya. Tapi Kangwu sangat berharap jika monster kali ini ada Halcyon dari neraka lingkaran 9. Kenapa Kangwu menginginkannya? Karena Halcyon adalah iblis yang bisa berpikir sangat-sangat rasional. Ritual pemanggilan monster pun telah dimulai. Sebuah notifikasi terlihat. Sistem Gaia tidak bisa menghentikan dimensi lain yang terbuka. Kali ini terhubung ke benua Elnor. Itu membuat Kangwu gelisah. Apa? Kenapa tidak di neraka? Di mana Helkonku? Dan setelahnya muncullah seonggok tengkorak menggunakan jubah. Ia pun berkata, "Di mana ini? Siapa yang berani-beraninya memanggilku? Aku adalah Raja Iblis Balzak." Mendengar kata-katanya saja sudah membuat Kangwu terkejut. Apa? Raja Iblis? Aku juga Raja Iblis. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.